Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang tercinta dan hebat. Kita bertemu kembali dengan pelajaran seni budaya, khususnya bab 2, yaitu mempelajari karya seni patung. Sebelum Bapak menjelaskan hal-hal mengenai patung, Bapak akan menjelaskan dulu dasar atau KD dari seni patung. Yang pertama adalah memahami teknik dan bahan dalam membuat patung. Yang kedua adalah bisa membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Sebelumnya, anak-anakku silahkan Bapak membawa contoh karya seni. Ini yang Bapak bawa ini adalah, saya yakin anak-anakku paham ini karya apa. Yang tahu? Tahu. Jelas, ini adalah karya seni patung. Saya yakin anak-anakku pasti sudah pernah melihat seni patung, entah itu di rumah ataupun di lingkungan-lingkungan ataupun di galeri dan sebagainya. Bahkan Bapak yakin kalau anak-anakku, saya yakin pasti pernah membuat karya seni patung, mungkin pada waktu di sekolah dasar. Ini adalah karya seni patung dari bahannya kayu. Kebetulan ini tiruan dari hewan, yaitu hewan burung. Ini jelas ya. Jadi kita lihat dari arah sini, kemudian arah di belakang, samping, dan depan, semuanya terlihat adalah bentuk atau objek hewan, yaitu burung. Anak-anakku, marilah kita perhatikan dari keterangan yang saya jelaskan nanti. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa seni patung dulu, pengertiannya apa. Kemudian itu adalah fungsi patung. Yang ketiga adalah bentuk patung. Kemudian yang keempat adalah bahan dan alat dalam membuat patung. Yang kelima adalah teknik patung. Yang keenam adalah langkah-langkah membuat patung. Oke, anak-anakku, mari kita simak. Yang pertama, seni patung. Dalam bahasanya adalah plastik art. Kemudian pengertian patung itu banyak sekali pendapat-pendapat ataupun istilah-istilah yang menjelaskan atau membuat definisi. Yang pertama adalah menurut Mika Susanto, yang kedua adalah Sunarso dan Suroto, yang ketiga adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang keempat adalah B.S. Meyers. Yang pertama, menurut Mika Susanto, patung itu adalah karya seni 3 dimensi dibuat subtraktif atau adiktif atau tiruan. Kemudian yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, patung itu adalah karya dalam bentuk meruang. Jadi ada ruangannya, ada volumenya, ada ukurannya. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah tiruan bentuk manusia atau hewan yang dikerjakan dengan teknik pahat. Yang keempat, menurut B.S. Meyers, itu adalah karya seni 3 dimensi tidak terikat pada latar belakang apapun. Jadi pembuatannya apa, fungsinya apa, untuk apa tidak dipikirkan. Ini adalah pengertian atau pendapat para ahli menurut bahasa beliau menjelaskan pengertian patung. Kita menginjak yang kedua atau B, fungsi patung. Kalau kita lihat ada 6 dalam pembuatan patung. Jadi patung itu dibuat mempunyai fungsi. Yang pertama adalah patung religi. Ini adalah patung yang dibuat untuk sarana ibadah. Di zaman purba, zaman dahulu, patung itu dibuat memang untuk pemujaan para roh-roh atau dewa-dewa, atau Tuhannya para manusia purba. Yang kedua adalah patung monumen. Ini adalah patung yang dibuat
difungsikan untuk mengenang suatu kejadian atau peristiwa. Ini biasanya adalah bentuk-bentuk patung pahlawan ataupun bentuk-bentuk patung tokoh-tokoh pejuang yang banyak kita jumpai. Bahkan di Madiun, di alun-alun itu juga ada patung monumen, patung yang mengenang untuk para pahlawan. Yang ketiga, patung arsitektur adalah patung yang berfungsi dibuat untuk menambah hiasan sebuah bangunan. Kita banyak sekarang kita lihat di kota-kota besar ada sebuah bangunan hotel ataupun bentuknya plaza, itu ada bentuk patung. Ini adalah patung arsitektur. Yang keempat adalah patung dekorasi. Ini adalah patung yang dibuat untuk menambah hiasan atau dekor, entah itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang kelima adalah patung seni. Ini adalah patung yang diciptakan berfungsi untuk estetika atau untuk art, untuk seni murni. Artinya patung itu dibuat memang untuk ekspresi atau pemuas batin daripada si pematung. Yang kedua adalah patung kerajinan. Ini patung dibuat memang diaplikasikan untuk souvenir atau kerajinan. Biasanya ini bersifat konsumen, artinya diperjualbelikan untuk ekonomis. Itu anak-anakku untuk fungsi patung. Kita lanjut. Bentuk patung. Bentuk yang patung pertama adalah patung figuratif atau realis. Ini adalah bentuk patung yang bentuknya kelihatan atau tiruan barang atau benda-benda di alam. Misalnya patung manusia, patung hewan. Ini adalah patung figuratif. Jadi bentuknya, figurnya kelihatan. Orang lihat jelas itu adalah hewan. Tadi ini burung. Ini adalah patung manusia, jelas. Yang kedua adalah patung non figuratif atau patung imajinatif. Ini adalah patung yang bentuknya sudah tidak kelihatan. Jadi pematung itu membuat patung itu bentuknya itu adalah dipermainkan dengan cara bebas. Makanya muncul di sini nanti adalah patung-patung abstrak. Anak-anakku nanti bagaimana patung figuratif, bagaimana patung non figuratif bisa melihat contohnya di buku paket seni budaya kelas 9. Bab seni patung. Berikutnya kita lanjutkan yang ke D atau 4, bahan dan alat membuat patung. Seorang pematung pasti akan memikirkan apa yang digunakan bahannya dan juga alatnya. Dalam membuat patung kita lihat bahan itu dibagi. Yang pertama adalah bahan lunak. Ini adalah bahan yang sifatnya lunak, mudah kita bentuk. Ini biasanya contohnya adalah sabun, kemudian plastisin atau malam, tanah liat dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan sedang. Ini adalah bahan yang tidak terlalu lunak juga tidak terlalu keras. Ini termasuk kategori ini adalah kayu. Ini bahannya kayu. Kemudian yang tiga adalah bahan yang dengan cara dicor atau dicetak. Jadi memang patungnya itu nanti membuatnya dengan cara dicor atau dicetak. Biasanya ini adalah sifatnya cair. Dicairkan dulu, kemudian dicetak, keras, menjadi patung. Yang keempat adalah dengan bahan-bahan sekitar. Kita bisa menggunakan bahan-bahan patung yang bisa di sekitar, contohnya kertas. Itu bisa, batu. Itu bisa digunakan untuk membuat patung. Bahkan kalau kita kreatif, apapun benda-benda yang ada di alam ini bisa kita jadikan, kita buat menjadi patung. Sedangkan alat, kita lihat di situ ada butsir. Ini orang mengatakan sudip. Ini adalah alat untuk membuat patung yang menggunakan bahan lunak. Jadi dia bisa noreh, ditoreh. Ini adalah lunak. Sedangkan yang kedua adalah meja putar. Ini adalah meja yang berputar yang memang digunakan oleh pematung supaya nanti dalam membuat patung itu mudah.
Artinya mudah dalam membentuk dari depan, dari samping, dari belakang. Jadi pematungnya tidak usah memutari patung, tetapi patungnya yang diputar. Yang ketiga adalah pahat. Orang katakan tatah. Tatah ini bermacam-macam, bentuknya, ukurannya itu bermacam-macam. Kemudian palu atau ganden, ini adalah untuk memukul, nanti adalah untuk memukul pahat ini. Kemudian ada tang yang digunakan, juga sendok dapat kita gunakan. Ini bukan sendok untuk makan, bukan, ini adalah sendok khusus untuk membuat patung. Kemudian yang kelima adalah teknik patung. Dalam membuat patung itu ada beberapa teknik. Ada teknik pahat, ini adalah teknik dengan cara mengurangi, jadi memahat, dikurangi bahan-bahan keras biasanya. Yang kedua adalah teknik busir, ini adalah mengurangi dan menambahi. Jadi busir itu adalah dengan cara menambah dan mengurangi. Ini tanah liat biasanya atau malam plastisin. Yang ketiga adalah teknik cor. Ini adalah kita membuat cetakan dulu, baru kita cor. Bisa menggunakan gipsum, semen, karet, fiberglass dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah teknik cetak. Ini sama, artinya buat cetakan dulu. Kalau sudah cetakan jadi, baru kita cetak, kita cor dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah teknik las. Ini adalah teknik dengan cara menyambung pakai las listrik misalnya atau karbit misalnya. Yang tentu bahannya adalah logam atau besi dan sebagainya. Yang keenam adalah teknik ensembling, adalah teknik merangkai, menyambung. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam membuat seni patung. Jadi kalau kita jumpai, kita bisa menilai, oh patung yang ada di alun-alun, patung yang ada di depan gereja, itu tekniknya kira-kira apa? Bisa kita artinya menentukan teknik apa yang digunakan. Yang terakhir, apabila kita membuat patung, harus paham langkah-langkah membuat patung. Yang kadang-kadang ini bagi siswa atau anak-anak, kalau tidak melalui langkah ini kadang-kadang patungnya tidak jadi. Makanya harus kita lihat dulu. Kalau membuat patung ada satu, membuat sketsa. Bisa sketsa dibuat di kertas, nanti dijiplak di bahan, atau langsung di bahannya. Kita buat sketsa. Misalnya kalau kita membuat sketsa di sabun, otomatis kita pakai mungkin pensil ataupun yang lain. Berikutnya yang kedua adalah menyiapkan bahan dan alat sesuai dengan pilihan kita. Bahan apa yang kita gunakan, alatnya ditentukan. Kalau bahannya ini, alatnya apa harus kita tentukan. Kemudian yang ketiga, itu adalah proses pembuatan atau bentuk pembentukan. Jadi setelah selesai sket, kemudian dibentuk. Tergantung tadi bahannya apa, alatnya apa. Itu adalah proses pembentukan. Nah, pembentukan ini biasanya kita pasti akan melihat dari berbagai arah, karena ini patung 3 dimensi. 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau bervolume, atau dapat dilihat dari berbagai arah. Otomatis kalau kita membuat patung, membentuk patung, kita harus tahu kalau kepalanya bagaimana, badannya bagaimana, sampai ekornya bagaimana. Artinya semuanya secara detail dibuat. Baru yang keempat adalah penyempurnaan atau finishing. Apakah patung diwarna apa, bahkan pembuatan tempat pemajang patung atau orang yang menggunakan pedestal. Ini juga digunakan atau dipikirkan dalam membuat patung. Itulah anak-anakku, untuk karya seni patung kita sudah membahas pengertiannya, kemudian kita membahas fungsinya, kemudian bentuk patung, bahan dan alat, kemudian teknik serta langkah-langkahnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang seluruh ini, karena sikon seperti ini, kita COVID-19 harus belajar secara daring. Apapun keterangan dari saya, dari Pak Sabto, nanti silahkan lebih lengkap dilihat atau dibaca di buku. Kemudian nanti tugasnya apa, nanti silahkan anak-anakku lihat di tugas, yaitu melalui online. Itu dari anak-anakku. Silahkan kalau ingin bertanya bisa nanti lihat secara japri dengan Pak Sabto atau Pak Hening. Demikian, mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.